atau nyupiran itu. Kasih mang. Mama ngapa? Pangan haknya. Itu Pak bener kiri. Pak, terima. Terus. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Para penumpang semuanya, apa kabar siang ini? Alhamdulillah sehat, semangat, bahagia. Insya Allah. Kita harus selalu sehat, semangat dan bahagia sehingga kita bisa menikmati hidup ya, insya Allah. Di masa pandemi ini, mari tetap kita menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Karena saya berbicara, mohon maaf, mohon izin untuk dibuka ya, insya Allah. Saudara semuanya, kalau kita pergi ke warung ya Bu, lalu ada timbangan. Nah kita melihat pedang itu menimbang. Kira-kira kalau kita beli barang yang ditimbang, kira ingin seimbang atau tidak dalam menimbang? Ingin seimbang ya. Kalau timbangan itu berat kepada penjual, maka kita rugi ya, dirugikan. Kalau timbangan itu berat kepada pembeli, misalnya tambahan atau misalnya, maka penjual yang dirugikan. Itu tidak seimbang. Artinya dalam hidup ini ternyata kita harus membangun keseimbangan ya, keseimbangan hidup. Ya, keseimbangan hidup. Apa saja yang harus seimbang dalam hidup supaya kita tadi enak, bahagia ya, tidak ada yang dirugikan. Yang pertama, untuk membangun keseimbangan hidup adalah membangun ya jasmani dan rohani. Ya, kita harus seimbang jasmani dan rohani. Ya, kebutuhan rohani ada, kebutuhan jasmani ada. Nah itu harus seimbang. Banyak orang yang fokusnya kebutuhan jasmani ya, makan, minum misalnya, atau kebutuhan seks misalnya, itu kebutuhan jasmani. Kebutuhan rohaninya kok ditinggalkan, misalnya beribadah ya, mencari ilmu, sehingga rohaninya kasihan ya, dirugikan. Nah maka ini tidak bahagia. Maka kita harus seimbang ya, membangun keseimbangan hidup. Kebutuhan jasmani dipenuhi berupa makan, minum dan sebagainya. Kebutuhan rohani pun dipenuhi ya, berilmu, akal ya, hati dengan zikir, ibadah. Insya Allah kita akan bahagia kalau seimbang ya. Mungkin ibu-ibu pernah dengar atau harus apa ya lagu kita, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Subhanallah, itu keseimbangan. Jadi Indonesia pun penduduknya harus seimbang, membangun jiwa dan badan seperti tadi ya, membangun jiwa dengan ilmu ya, dengan iman, membangun badan dengan makanan yang bergizi dan sehat. Insya Allah kita sehat. Siap ya? Itu yang pertama, membangun keseimbangan hidup jasmani dan rohani. Yang kedua, membangun keseimbangan adalah kebutuhan antara diri kita dan di luar kita. Artinya kita ada orang lain ya, ada keluarga, bahkan ada Tuhan, ada Allah. Nah harus seimbang. Jangan sampai kita hanya memenuhi kebutuhan diri kita sendiri, ya, egois namanya, ya. Semuanya untuk keuntungan diri kita, tidak, ya. Waktu harus seimbang, membagi ya. Misalnya untuk diri kita tadi ya, kita harus terus meningkatkan kapasitas, terus berilmu, mencari ilmu itu untuk keseimbangan pribadi. Tapi ada orang lain, keluarga ya, kita bergaul ya, kita bahagiakan orang tua kita ya, kita layani orang tua kita, jangan sampai orang tua kita menderita atau disusahkan oleh anak-anaknya, harus bahagiakan. Lalu kita ada Allah, ada Tuhan kita, ada sholat ya, ada mengaji, itu membangun keseimbangan. Jadi enak ya, akan bahagia kalau terjadi keseimbangan. Kalau kebutuhan untuk di kita egois, maka orang lain dirugikan. Itu tidak bagus, tidak bahagia. Yang ketiga, membangun keseimbangan adalah membangun antara kehidupan dunia dan akhirat. Harus seimbang. Ibu ya, ibu bapak ya semuanya, kita sebagai orang beriman yakin kan, selain kehidupan dunia ada kehidupan akhirat. Betul Pak, Bu? Betul. Nah, kehidupan akhirat pun harus dibangun hari ini, ya. Apa yang akan terjadi di akhirat itu akibat di dunia. Dan apa yang terjadi di dunia, kehidupan dunia akan diperhitungkan di akhirat. Bedanya dunia akhirat adalah dunia tempat beramal, akhirat tempat penghisapan, penghitungan. Nah, itu harus seimbang. Artinya apa?
jadikanlah kehidupan di dunia menjadi amal soleh untuk akhirat, gitu ya. Jadi sekali lagi, apa yang terjadi di dunia, dilakukan di dunia, itu akan jadi dihitung di akhirat. Nah, kita harus bahagia, ya. Jangan sampai sekali lagi hanya dunia yang kita utamakan, ya. Tadi hanya berupa materi. Jadi dunia itu sifatnya materi, misalnya mencari uang, kenyang, senang. Nah, tapi akhirat dilupakan, ya. Ibadah, persiapan, ya. Maka sekali lagi, apa yang terjadi di dunia jadikanlah menjadi ladang amal saleh di akhirat. Insya Allah kita tidak rugi, ya. Jadi kehidupan dunia dan akhirat harus seimbang. Insya Allah kita bahagia. Jadi itu saudara semuanya, kalau kita sudah seimbang antara 3 faktor, ya, jasmani, rohani, pribadi, dan orang lain, dunia dan akhirat, insya Allah kita akan bahagia. Walaupun kita seolah di dunia, tetapi insya Allah bernilai akhirat. Makanya setiap kegiatan kita membaca bismillah, niatkan karena Allah. Apapun kegiatannya insya Allah akan bernilai akhirat. Demikian, ya. Semoga Allah membuat hidup kita seimbang, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam hidup ini. Sekali lagi, bangun keseimbangan antara jasmani dan rohani, penuhi kebutuhannya. Bangun keseimbangan antara pribadi dan orang lain serta Allah Tuhan, penuhi kebutuhannya. Dan kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia harus bernilai akhirat, dan apa yang terjadi di akhirat akibat dari dunia, sehingga kita tidak menyesal kalau nilainya semuanya ibadah. Terima kasih. Semoga Allah memberi petunjuk pada kita sehingga kita tetap bahagia dunia dan akhirat. Amin. Dari bis kota mengajak untuk bahagia, dan insya Allah naik bis kota tidak akan macet. Mungkin demikian. Burung pilihan burung cendrawasih cukup sekian, dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita bertemu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Non, Ibu, Bapak.